Oke, hari ini Kak Dian, ada Kak Sarah dan juga Kak Donald akan menemani adik-adik semua di dalam sekolah minggu kita. Semua sudah siap kan? Untuk itu, mari semua sambil berdiri kita memuji Tuhan dengan pujian memuji Tuhan selalu dan Dia harus makin bertambah. Sebelum kita melanjutkan pujian kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan, untuk sukacita yang masih Tuhan Yesus berikan kepada kami. Pada saat ini, kami akan mulai sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Hanya ini doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari adik-adik, kita lanjutkan sukacita kita pagi ini dengan menyanyikan pujian Sungai Sukacitamu. Ku
pujian dengan judul Burung Pipit yang Kecil. Terima kasih untuk adik Wilma, Amel, dan Kirana yang telah mempersembahkan pujiannya. Baik adik-adik, kita akan mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Adik-adik dapat mengumpulkan persembahan di rumah, dan saat sekolah minggu dimulai kembali, adik-adik dapat membawanya. Kita akan sama-sama menyanyikan pujian Beri Syukur, Beri Syukur. Adik-adik, mari kita membawa persembahan yang sudah kita kumpulkan di dalam doa, sekaligus kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, sahabat kami anak-anak yang setia, kami mengucap syukur buat setiap berkat yang Tuhan limpahkan buat kami. Hari ini ya Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang sudah kami kumpulkan supaya dapat berguna bagi pelayanan-Mu di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kamu nih. Kiranya Tuhan memberkati kami supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sambil menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kami, kita akan menyanyikan pujian Bagaikan Bejana.
Selamat pagi adik-adik. Saya berharap adik-adik semua sehat dan kuat. Hari ini kita akan mendengarkan cerita bersama-sama ya. Hari ini adik-adik, nah supaya lebih jelas suara Kak Monik lepas dulu ya maskernya. Nah, adik-adik hari ini Kak Monik akan bercerita dari Markus 5 ayat 1 sampai 20. Nah, kalau adik-adik melihat Kak Monik pakai ini, adik-adik tahu ceritanya tentang apa? Ya, ini kita bercerita tentang ada orang yang kerasukan dari Gerasa ya. Orang Gerasa yang kerasukan apa? Kalau kerasukan, kerasukan setan, kerasukan roh jahat ya. Orang itu tinggal di makam ya. Dia hari-harinya tinggal di makam. Dia nggak lagi tinggal di rumah orang tuanya. Nggak bisa orang mengendalikan dia karena dia sangat kuat. Dia diikat ya, diikat terus, dirantai, bahkan dia dipasung pakai kayu yang kuat. Tetapi karena saking kuatnya dia bisa melepaskan itu semua. Dia lepaskan semuanya dan dia bisa berjalan-jalan kemana-mana dan seringkali dia hanya di makam. Dan dia suka pukul-pukul dirinya dengan batu ya, dia pukul-pukul dirinya dengan batu karena dia sangat kerasukan ya. Roh jahat itu mengendalikan dirinya, dia sampai berantakan, mukanya berantakan, luka semuanya ya, dipukul-pukul dengan batu semua badannya karena dia sangat kerasukan roh jahat itu. Lalu pada hari itu Tuhan Yesus datang di tempat itu. Tuhan Yesus baru turun dari perahu ya, dari perahu, dan orang itu lari menghampiri Tuhan Yesus. Orang yang kerasukan roh jahat tadi, dia berlari-lari dan menghampiri Tuhan Yesus yang baru turun dari perahu. Kemudian dia menyembah Tuhan Yesus. Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Wah. Hai engkau Yesus, anak Allah yang maha tinggi, apa urusannya dengan aku? Apa urusanmu dengan aku? Jangan siksa aku, jangan siksa aku. Terus orang itu minta ke Tuhan Yesus supaya jangan disiksa. Jadi yang bersuara itu roh jahatnya kepada Tuhan Yesus. Dia nggak mau disiksa ya. Terus Tuhan Yesus mengatakan apa? Ya, ini tadi dia minta supaya jangan siksa aku, jangan siksa aku. Terus Tuhan Yesus berkata ke orang itu, apa yang kamu mau? Katanya ya. Nah, orang yang kerasukan roh jahat itu berkata, lihatlah di sana ada babi-babi. Adik-adik lihat itu babinya berapa? Banyak banget ya. Waktu itu babinya sampai 2000 kira-kira ya. 2000 babi, bayangin adik-adik, banyak banget ya. Dan akhirnya roh jahat itu minta, suruhlah aku ke sana aja Tuhan Yesus, supaya aku jangan kamu siksa mati ya. Nah, lalu Tuhan Yesus mengirim roh jahat itu kepada babi-babi yang tadi banyak itu ya. Babi-babi itu langsung ada banyak, dia lari tunggang langgang masuk ke dalam danau ya. Roh jahat yang ada pada orang itu dipindahkan Tuhan Yesus ke babi-babi yang 2000 tadi. Mereka masuk ke dalam danau sampai mereka lemas dan mati di sana. Nah, adik-adik, tadi orang yang kerasukan setan sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus ya. Kemudian orang itu kembali ke kota untuk memberitakan apa yang sudah Tuhan perbuat baginya. Nah, tetapi para penjaga babi tadi, mereka ketakutan dan mereka ngomong-ngomong ke orang lain yang di kota. Dan akhirnya mereka takut dan mengusir Tuhan Yesus dari Gerasa. Ya. Nah,
Tuhan Yesus mau pergi dari Gerasa. Orang yang sudah sembuh tadi, dia bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku ikut kamu aja. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Jangan, kamu tinggal di kota ini dan beritakanlah apa yang Tuhan sudah buat kepadamu. Jadi, orang tadi yang sudah sembuh, yang tadinya kerasukan setan, kerasukan roh jahat, dan seperti ini, kemudian sudah baik kembali, dia pergi ke kota, dia memberitakan apa yang Tuhan sudah buat padanya kepada orang-orang yang tinggal di kota Gerasa. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita melihat betapa Tuhan sayang kepada setiap orang, begitu juga kepada adik-adik. Ya, apapun keburukan kita, kalaupun kita ditolak oleh orang, Tuhan Yesus tidak menolak kita. Tuhan Yesus sayang sama kita. Kita ini sangat berharga di mata Tuhan Yesus. Setiap orang, setiap anak, adik-adik pun juga sangat berharga di mata Tuhan Yesus. Jadi, ketika dia mengalami apapun, masalah, situasi yang berat sekalipun, juga di masa pandemi ini, jika adik-adik juga mengalami penolakan oleh teman-teman, oleh siapapun, datanglah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah menolak kita. Ya. Kemudian kalau ada sikap-sikap buruk, sifat-sifat jelek yang membelenggu kita, ya, yang membuat kita tidak dekat sama orang tua kita, tidak dekat sama kakak adik, tidak dekat sama teman-teman, tidak dekat sama Tuhan, datang pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mampu mengikis, menghilangkan semua belenggu-belenggu kehidupan, keburukan kita. Ya, kita akan dibuatnya menjadi pulih dan hidup berkemenangan dalam Tuhan. Setelah kita mengalami kepulihan, kita saksikan, kita ceritakan kepada orang-orang di sekeliling kita betapa Tuhan sangat mengasihi kita, betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, dan kita ini sangat berharga bagi Tuhan Yesus. Itu adik-adik, ingat selalu untuk selalu datang pada Tuhan Yesus setiap hari, setiap saat, karena Dia sangat mencintai kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Moni. Untuk mensyukuri firman Tuhan yang sudah kita dengarkan ini, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Ku Istimewa. Dunia boleh katakanku tak berarti, dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengan apa kata Yesus. Katakanlah
Selamat membuat aktivitas. Adik-adik, selamat bertemu kembali sama Kak Riri. Adik-adik, kita mau buat mainan kayak gini loh. Apa sih ini? Nah, adik-adik kan ingat firmannya tadi apa ya? Firmannya Tuhan begitu mengasihi kita. Siapapun kita, Tuhan sangat mengasihi. Nah, supaya ingat firmannya tadi, kita mau membuat aktivitasnya. Aktivitasnya akan seperti ini ya adik-adik ya. Bisa kita mainkan. Gimana caranya? Yuk, kita mau mulai. Nah, adik-adik, Kak Riri akan jelaskan bahan-bahannya ya. Di sini kita pakai cangkir kertas seperti ini ya. Yang bekas asal bersih nggak apa-apa ya adik-adik ya. Seperti ini. Kemudian kertas HVS yang tipis. Warnanya boleh pink, boleh warna lain nggak apa-apa ya. Ini ada 2 lembar, Kak Riri sudah potong. Kemudian ada sedotan plastik yang agak lebar ya adik-adik ya, biasanya untuk bubble-bubble itu ya. Kemudian ada sarung tangan plastik, bisa minta ke mama, kalau mama suka membuat roti biasanya punya sarung tangan plastik seperti ini ya. Ini. Nah, kemudian ada gambar Tuhan Yesus yang boleh adik-adik potong dari buku cerita kalau buku ceritanya sudah tidak terpakai, atau dari gambar mana saja adik-adik boleh potong ya. Kemudian ini firman Tuhannya kita boleh tulis seperti ini, atau adik-adik boleh tulis di kertas juga nggak apa-apa. Kemudian ada double tip, biasa kita pakai ya double tip, dan ada selotip biasa ya adik-adik ya, bukan double tip tapi selotip biasa. Kemudian alatnya kita pakai gunting dan spidol. Guntingnya hati-hati adik-adik ya, karena tajam, bisa minta tolong mama, kakak, atau papa. Pertama-tama caranya seperti apa? Pertama-tama kita mau membuat bentuk babi seperti ini ya, gambar babi seperti ini. Caranya kita gambar di kertas HVS tipis ini. Kita sudah lipat ya adik-adik ya, sudah lipat beberapa kali supaya nanti langsung sekali gunting saja. Oke, kita gunting, kita gambar dulu bentuknya. Tidak harus sempurna ya adik-adik ya, yang penting ada telinga, kemudian ada mata, ada kakinya. Nah, kita mau gunting ya adik-adik ya, kita gunting sekaligus, kita tumpuk kertasnya supaya guntingnya satu kali saja. Sudah kita gunting, nanti hasilnya akan jadi seperti ini adik-adik, akan jadi seperti ini ya. Nih, terus setiap lembar adik-adik gambar mata, gambar hidungnya. Nih, Kak Riri punya di sini ada 5. Terus kita akan membuat cangkirnya kita mau beri lubang ya adik-adik ya, beri lubang di, terserah adik-adik di bagian mana yang mau diberi lubang, supaya kita tandai dulu ya, supaya nanti sedotannya bisa masuk. Kemudian kita tusuk lubangnya, hati-hati dengan gunting ya adik-adik ya. Kemudian kita gunting sedikit supaya cukup untuk sedotan ini saja. Nah, seperti ini ya. Nah, bagaimana tangan ini bisa nempel di sini? Kita mau buat adik-adik. Tadi si babi yang ada 5 itu kita mau tempelkan di masing-masing jari sini. Caranya di belakang gambar babi yang sudah kita buat kita tempel. Di sini ya adik-adik ya. Ada 5 kita tempel semua. Sudah,
sarung tangan ini kita letakkan di sini adik-adik. Di sini ya adik-adik ya, di cangkirnya. Nah, gimana supaya bisa nempel di cangkir? Kita akan pakai selotip adik-adik. Kita pakai selotip supaya dia merekat di cangkir ini. Kita tempelkan selotipnya. Kita buat sejajar ya adik-adik ya. Nah, sampai rapat ya adik-adik ya, rapat supaya tidak ada udara yang masuk selain udara yang berasal dari tiupan adik-adik melalui sedotan tadi ya. Oke. Nah, sudah. Adik boleh tempelkan firman Tuhan di depan sini atau di mana terserah adik-adik ya. Ini Kak Riri boleh tempel di depan ya. Ini kebetulan kertas stiker, jadi kita bisa tempel di sini. Nah, ini juga ada gambar Tuhan Yesus yang sudah adik-adik gunting ya. Boleh dari buku atau dari mana. Kita boleh tempelkan dengan double tape. Kita tempel berseberangan dengan ayatnya. Jadi di belakang sini adik-adik ya. Nah, gimana cara mainkannya? Ini bagian yang menyenangkan adik-adik. Kalau adik-adik baca firman ini, maka babi-babi yang mengganggu tadi, mengganggu orang bikin rasa, itu kita bisa tiup. Pada saat si babi hilang, kita memandang Tuhan Yesus dan kita membaca firman-Nya. Jadi, kalau kita ingat firman Tuhan dan memandang Tuhan Yesus selalu di dalam kehidupan kita, maka si babi-babi masuk ke dalam jurang. Ini seolah-olah jurang ya adik-adik ya, yang tadi diusir babinya sama Tuhan Yesus. Kalau adik-adik ingin babinya masuk ke dalam jurang, adik-adik sedot dari sini. Nah, sudah adik-adik senang permainan seperti ini? Nah, adik-adik bisa membuat di rumah dengan bantuan mama, papa, atau kakak ya. Coba nanti minggu depan Kak Riri pengen lihat loh adik-adik membuatnya seperti apa. Nah, terima kasih adik-adik, sampai bertemu kembali. Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri kebaktian sekolah minggu pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal kami sekolah minggu hingga boleh berakhir dengan baik. Tuhan Yesus, berkati aktivitas kami selanjutnya dan pertemukanlah kami kembali pada kebaktian sekolah minggu selanjutnya. Hanya ini doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, Kak Sarah dan Kak Dian punya pesan loh buat adik-adik semua yang ada di rumah. Untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara selalu menggunakan masker bila adik-adik keluar rumah. Yang berikut, adik-adik juga ingat untuk menjaga jarak bila adik-adik berada di kerumunan. Adik-adik juga harus selalu rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, yang bersih ya adik-adik. Dan yang terakhir, adik-adik harus semangat mengerjakan tugas dari Bapak Ibu Guru di sekolah maupun kakak-kakak sekolah minggu. Untuk mengakhiri kebaktian sekolah minggu kita pada hari ini, kita akan memuji Tuhan dengan pujian berlimpah sukacita. Yang semangat ya adik-adik. Di
Yesus memberkati.